Aku bermimpi sedang berada di Jazirah Arab. Aku sedang menuruni tangga menuju ke ruangan bawah tanah. Aku turun dengan mengikuti seorang laki-laki yang berwajah Arab. Ia adalah pengawal istana yang berseragam hitam-hitam. Ia membawa sebuah nampan yang berisi makanan dan minuman. Dan sesampainya di bawah tanah, aku melihat ada ruangan yang bentuknya seperti penjara. Dan di dalam ruangan itu ada seorang kakek tua berwajah Arab yang sudah sangat renta. Rambut dan jenggotnya sudah memanjang dan memutih semua. Ia memakai baju tidur warna putih bersih dan ada kain panjang putih di lehernya seperti syal. Kakek tua itu sedang duduk di atas tempat tidurnya, yaitu spring bed mewah yang dilapisi kain yang berwarna putih bersih. Lalu pengawal istana yang berpakaian hitam itu, ia meletakkan makanan dan minuman untuk kakek tua itu. Lalu setelah itu ia keluar dari ruangan penjara itu. Ternyata kakek tua itu tidak disiksa. Ia hanya dikurung dan dipenjara. Tapi aku tidak tahu apa penyebab kakek tua yang berpakaian serba putih itu sampai dipenjara. Dan di luar penjara itu, aku melihat ada beberapa orang penjaga juga dan mereka semuanya berpakaian hitam-hitam. Dan kembali aku memperhatikan kakek tua yang berpakaian serba putih itu. Ia terlihat sangat sedih dan tidak berdaya. Aku sungguh merasa sangat kasihan melihat dia. Lalu kakek itu melihat ke arah bawah tempat tidurnya. Dan tiba-tiba saja kakek tua itu menangis dengan sangat sedih. Dan saat aku ikut melihat apa yang telah ia lihat, aku langsung kaget dan beristighfar. Ternyata di situ tergeletak tulang belulang manusia yang berserakan. Aku melihat kakek itu tambah menangis dengan pilu. Aku merasakan tulang belulang itu adalah anggota keluarganya sendiri yang mereka itu sebelumnya telah diperlakukan sama sebagaimana dirinya diperlakukan saat ini. Dan tiba-tiba saja dari arah atas aku mendengar suara yang datang di mimpiku yang sebelumnya itu datang lagi. Dan suara itu berkata, "Saat Zulkifli dan Yahya masih hidup, mereka diperlakukan seperti itu juga." Tapi aku masih bingung karena aku belum paham dengan apa yang dimaksudkan oleh suara itu. Lalu aku meninggalkan ruangan penjara itu dan naik ke atas dengan melewati tangga. Dan sesampainya di atas, aku lalu masuk ke dalam istana. Aku masuk ke sebuah ruangan yang sangat luas dan mewah. Di setiap pintu dan jendela ruangan itu, kulihat korden-korden yang sangat indah. Dan ada sebuah meja besar dan panjang yang bentuknya oval beserta kursi-kursinya yang elegan. Aku merasa ruangan ini seperti tempat para pejabat istana melakukan rapat atau persidangan. Aku melihat banyak penjaga istana yang sedang sibuk mempersiapkan sebuah rapat yang akan diadakan di sini. Lalu, aku melihat seorang penjaga yang berkata kepada temannya, "Nanti akan ada rapat perundingan yang dipimpin oleh seorang anak dari kakek tua yang dikurung itu." Tapi aku belum paham dengan perundingan apa yang mereka maksudkan. Akhirnya, mereka selesai melakukan persiapan rapat itu. Lalu, mereka keluar ruangan, dan aku juga ikut keluar dari ruangan itu. Di luar istana, ternyata ada sebuah konser musik modern yang mewah yang sudah disiapkan. Aku melihat para anggota dan pejabat kerajaan sudah datang, dan mereka langsung disambut oleh hiburan musik. Aku melihat di tempat itu sudah ada sepasang penyanyi laki-laki dan perempuan, dan mereka berpakaian glamor. Yang perempuan memakai rok pendek berwarna pink yang berkelap-kelip. Aku melihat mereka bernyanyi dengan sangat mesra dan bersemangat dengan diiringi musik yang menghentak-hentak. Aku sungguh merasa sangat terganggu dengan bisingnya suara musik itu.
Lalu aku pergi meninggalkan tempat itu dan berjalan pulang. Aku berjalan dan melewati rumah-rumah penduduk di sebuah kota di Arab ini. Dan saat aku melewati sebuah gang kecil, aku melihat ada seorang laki-laki yang mengendap-endap. Dia hendak masuk ke dalam sebuah rumah melalui jendelanya. Aku sangat kaget dan aku menyangka ia hendak mencuri. Lalu aku mengawasi apa yang hendak ia lakukan. Tapi ternyata aku salah. Ia bukan hendak mencuri karena aku melihat ada seorang wanita yang langsung menyambutnya dan membukakan jendela kamarnya untuk laki-laki itu. Dan laki-laki itu langsung masuk ke dalam kamar wanita itu. Lalu aku menoleh ke jendela yang di sebelahnya lagi. Aku melihat ada seorang laki-laki yang aku rasakan ia adalah suami wanita tadi. Tapi suaminya itu sedang asik dengan handphonenya dan tidak tahu apa yang sedang dilakukan istrinya di kamar di sebelahnya. Dan kembali lagi aku melihat di jendela di tempat istrinya dan laki-laki itu. Mereka berdua tertawa-tawa dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan di kamar itu. Aku jadi sangat kaget dan prihatin dengan pemandangan yang aku saksikan ini. Lalu aku berjalan pulang dengan perasaan geram. Tapi bisingnya suara musik dari istana masih terdengar dengan kerasnya. Dan aku langsung melanjutkan perjalanan pulang. Dan dalam perjalanan, aku melihat ada dua orang laki-laki yang bergandengan tangan dengan sangat mesra. Mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Aku sangat risih melihat mereka. Tapi aku berusaha berpikiran positif walaupun yang aku lihat itu di luar batas kewajaran. Dan aku berkata sendiri, mungkin mereka hanya sahabat. Dan pada saat aku melanjutkan lagi berjalan pulang, lalu aku terbangun dari tidurku. Hikmah mimpi ini antara lain adalah 1. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mempelajari tafsir Al-Quran, yaitu surat Maryam, khususnya ayat-ayat mengisahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. 2. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mengetahui kisah Nabi Zulkifli alaihissalam sesuai dengan penjelasan Al-Quran dan hadis. 3. Mimpi ini adalah isyarat agar kita mempelajari dan memahami hadis tentang tanduk setan yang muncul dari Najd. 4. Persiapan persidangan dalam mimpi ini mengingatkan kita pada hadis tentang perseteruan perebutan kekuasaan oleh 3 orang anak khalifah setelah wafatnya khalifah itu sebagai tanda dekatnya pembaiatan Imam Mahdi di depan Ka'bah. 5. Mimpi ini juga isyarat untuk kita agar kita mengetahui hadis yang mengatakan bahwa sebelum Imam Mahdi dibaiat, dunia akan diliputi dengan kegelapan dan juga ketidakadilan. Allahu a'lam bishawab.